kekuasaan yang hanya dimiliki mereka. Yohanes 8:6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Juru selamat membaca setiap hati dan mengetahui tabiat dan sejarah hidup setiap orang di hadapannya tanpa memberikan tanda bahwa ia telah mendengar pertanyaan mereka. Ia pun membungkuk sambil menatap anak. Mulailah yang menulis di tanah. Para penduduk itu tidak sabar lagi melihat Yesus berlambat-lambat dan tampaknya bersikap acuh tak acuh. Mereka pun mendekati Yesus sambil mendesakkan persoalan itu agar mendapat perhatiannya, tetapi ketika mata mereka mengikuti mata Yesus dan tertuju di tempat ia berdiri, mata mereka terarah ke tanah melihat tulisan itu. Seketika itu berubahlah air muka mereka. Orang banyak yang menonton melihat perubahan air muka yang tiba-tiba itu dan mendesak maju hendak mengetahui apa yang sedang mereka perhatikan dengan perasaan heran dan malu sambil sendiri dan menatap tua-tua yang berencana jahat itu. Yesus pun berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus kembali membungkuk, ia meneruskan menulis ke tanah. Yohanes 8:9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia sendiri tidak menghina hukum Musa atau melanggar kekuasaan Roma. Para Tuhan Yesus Maha Tahu, Dia imam besar kita. Para penuduh itu kalah dan merasa malu. Ingatlah saudara-saudari, kebanyakan manusia membenci orang berdosa, tetapi mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Saya ulangi, manusia membenci orang berdosa tetapi mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Bisa mengenai perempuan ini adalah suatu mukjizat yang lebih besar daripada menyembuhkan penyakit secara jasmani, karena Yesus menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Dalam hal ini Kristus melakukan pekerjaan besar yang untuk apa Dia datang ke dunia, yaitu untuk membawa orang berdosa kepada pertobatan, bukan untuk dimusnahkan tapi untuk diselamatkan. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Datang ke dunia dan memberi hidup kekal.